لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده صلاة وتسليما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة وعلى آله وأصحابه إلى جميع الأمة. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua sedang berada di Masjid Allah. Kita semua sedang berada di rumah Allah yang mulia ini. Marilah kita selalu senantiasa meningkatkan frekuensi ibadah kita kepada Allah, iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya nanti kita selalu senantiasa mendapat jannatullah, surga Allah yang diperuntukkan bagi hambanya yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad bin Abi Bakr Al-Usfuri. Beliau menulis dalam sebuah referensinya Syarah Al-Usfuriyah pada halaman 9 hadis yang ketiga dari Anas bin Malik. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu senantiasa memantau, memonitor hambanya yang sudah berumur tua. Innallaha qad nadhara ila wajhi abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memantau, memonitor hambanya ila wajhi sayyi, pada mereka yang sudah berumur tua. Apakah yang muda? Tidak, sama. Akan tetapi hadis ini adalah spesialis orang tua. Kapan Allah pantau? Kapan Allah monitor? Sobahan wa masa'a, pagi, siang, sore dan petang. Di saat Allah pantau, Allah monitor itu ada 5 hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Ya abdi, dua ya hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pertama, qad kabura sinnuka, umurmu sudah tua. Karena umur sudah tua ini, marilah kita mencari bekal dalam rangka mudik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam amal perbuatan kita, pekerjaan kita
mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal sanggup kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waraqqa jilduka, kulitmu sudah mulai mengkeriput. Kita bandingkan di saat kita umur 25 tahun dengan kita yang sekarang sudah umur 50 tahun, sudah jelas berbeda. Waraqqa jilduka, kulitmu sudah mulai keriput. Yang ketiga, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadaqa'adamuka, tulang belulangmu sudah mulai keropos. Coba bandingkan dengan kita di saat kita umur 30 tahun dengan kita yang sekarang umur 50 tahun, sudah jelas berbeda. Maka ayo cari bekal dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara bekal dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita beristighatsah, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Asbabun nuzul ayat ini dalam sebuah referensi tafsir Sahfatut Tafasir yang ditulis oleh Profesor Dr. Alias Sobuni pada perang Badar. Di saat perang Badar, Rasulullah bersama sahabat Rasulullah jumlahnya hanya 330. Sementara musuh Rasulullah, musuh Ahlul Badr, jumlahnya 1000 orang, jumlah yang tidak imbang. Maka ada di antara sahabat berdiri lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, perang Badar kali ini tidak mungkin menang. Kenapa? Karena jumlah kita hanya 330, sementara musuh kita 1000 dengan pasukan lengkap. Maka di saat Rasulullah mendengar kabar yang disampaikan oleh sahabat ini, Rasulullah akhirnya berdoa menghadap kiblat. Maka etika, tata cara di saat kita memohon meminta kepada Allah, pertama dalam sebuah referensi Sahfatut Tafasir al-Subuni, ayastaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Saat itu yang kedua, Rasulullah ayyafa'a mengangkat kedua belah tangannya hatta turabayatu ibti, sehingga ketika Rasulullah yang putih kelihatan. Lalu meminta, memohon, berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau perang Badar kali ini kalah, seluruhnya wafat di hadapan Engkau ya Allah, innaka lam tu'bar fil ardi, Engkau tidak akan kami sembah. Maka turunlah ayat ini, ittastaghithuna rabbakum Muhammad. Di saat engkau bersama sahabat-sahabatmu Muhammad memohon, meminta, berdoa rabbakum pada Tuhanmu, fastajaba, Allah akan mengijabahi. Bukan hanya sekedar mengijabahi Allah, saat itu Allah utus malaikat bi alfin minal malaikati murdifin, 1000 malaikat diutus oleh Allah. Hingga akhirnya pasukan Ahlul Badr. Maka di saat sahabat-sahabat suka cita yang gembira bahwasanya Ahlul Badr menang, yang keluar dari bibir Rasulullah Muhammad SAW ialah satu, raja'ana min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami kembali dari perang yang amat sangat kecil, kembali pada perang yang lebih dahsyat, lebih besar lagi. Sahabat-sahabat bingung, karena perhitungan sahabat adalah perang yang paling dahsyat itu adalah perang Badar, karena jumlah yang tidak imbang. Hingga akhirnya sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, menurut hemat kami ya Rasulullah, perang yang paling dahsyat adalah perang Badar karena jumlah yang tidak imbang. Tapi kenapa engkau menyampaikan perang ini adalah perang yang kecil? Sehingga sahabat bertanya, ma huwa jihadul akbar ya Rasulullah? Ya Rasul, ceritakan pada kami apa perang yang lebih dahsyat lagi dari perang Badar itu? Rasulullah menjawab, jihadun nafas, perang melawan hawa
istighatsah, memohon, meminta, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang keempat, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah Allah pantau, Allah lihat. Yang keempat kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah waqtaraba ajaluka, ajalmu sudah mulai mendekat. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah referensi yang ditulis oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkand, tampil wafilinya orang yang wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, ala innal mauta kal gharikil mawat. Ingatlah sahabat-sahabat, kata Rasulullah, sungguhnya orang yang wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala itu laksana orang yang tenggelam di dasar lautan ingin selamat. Bagaimana orang yang tenggelam di dasar lautan ingin selamat? Rumput secara hitungan akal tidak akan bisa membantu dipegang karena ingin selamat. Ranting patah secara hitungan akal tidak akan bisa membantu dipegang karena ingin selamat. Maka saat itu yang ditanya, ainal aba wal ummahat, ya Allah, mana bapak dan ibu saya ya Allah? Saat ini, detik ini, Jumat ini, di bus itu Fatihah Yasin belum nyampe pada kami ya Allah. Ainal abna, berikutnya mana anak-anak saya ya Allah? Kali ini ya Allah, di bus itu Fatihah belum nyampe. Kenapa? Karena ingin selamat. Ainal ukhuwah, mana saudara-saudara saya ya Allah? Ada dua penafsiran. Saudara saya seibu, ada saudara seakidah, yang biasanya berbicara di masjid tentang masjid ke depan, tapi kali ini Fatihah belum nyampe. Kenapa? Karena ingin selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terakhir, yang kelima, wahana hudumuka ilayya, sebentar lagi engkau akan menghadap kepadaku, kata Allah. Maka di saat engkau menghadap kepadaku, kata Allah, fastahyi minni, maka malulah engkau padaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya malu adalah dari membawa bekal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat menghadap padanya. Maka di saat engkau tidak membawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana astahi an adribaka finnar, kalau engkau membawa bekal, saya akan malu akan menyiksamu kelak di neraka, kata Allah. Tapi sebaliknya, kalau engkau tidak malu menghadap aku, kata Allah, engkau akan disiksa, kata Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, asbabul wurud hadis ini. Kalau ayat adalah asbabul nuzul, tapi kalau hadis adalah asbabul wurud. Satu saat sahabat Rasulullah Sayyidina Ali kharaja min baiti, keluar dari kediamannya. Dalam rangka apa keluar dari kediamannya? Di ajli salat subhi jama'atan ma'a Rasulillah, ingin menunaikan ibadah salat berjamaah subuh bersama Rasulullah di Madinah saat itu. Karena khawatir terlambat, khawatir ketinggalan salat berjamaah bersama Rasulullah di Madinah, asra masyahu, langkahnya dipercepat karena khawatir terlambat. Langkah dipercepat tadi itu ternyata di depan sahabat Rasulullah Sayyidina Ali itu ternyata fawajada syaikhan, ada orang yang sudah tua, bongkok, berjalan tertatih-tatih menuju ke arah masjid. Yang semula berjalan cepat, khawatir ketinggalan salat berjamaah bersama Rasulullah, ternyata di depan Sayyidina Ali itu ada orang yang tua, bongkok, berjalan tertatih-tatih menuju masjid, menuju arah masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Yang semula cepat akhirnya dirubah lambat. Berjalan di belakang orang tua tadi itu. Yang ada dalam benak sahabat Rasulullah Sayyidina Ali, kalau saya mendahului orang tua ini tidak sopan bagi saya. Untuk mendahului orang tua ini, saya terlalu muda untuk mendahului. Dan saya tidak akan mengambil haknya untuk menyampai masjid itu. Akhirnya kesimpulan yang diambil sahabat Rasulullah Sayyidina Ali berjalan pelan-pelan di belakang orang tua tadi itu. Namun yang ada di benaknya, ya Allah, kalau saya terus berjalan di belakang orang tua ini, Rasulullah sudah selesai menunaikan ibadah sholat.
qaruba babal masjid. Maka tatkala orang tua ini sudah mulai mendekat ke pintu masjid, ternyata orang tua tadi ini tidak masuk ke dalam masjid. Fayamilu yumnatan, belok ke arah kanan, tidak masuk ke dalam masjid. Kenapa tidak masuk ke dalam masjid? Fasara Nasraniyan, ternyata orang tua tadi itu orang Nasrani saja, tidak masuk ke dalam masjid. Masuklah sahabat Rasulullah ke dalam masjid, menjumpai Rasulullah dalam keadaan raki'ah, rukuk yang kedua dalam sholat subuh. Ikutlah Sayyidina Ali sholat subuh bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Karena ulama yang fuqaha sepakat kalau masih semacam itu masih ikut dihitung sholat berjamaah. Selesai sholat subuh, sahabat-sahabat sudah wiridan baca Al-Quran. Begitu Rasulullah menoleh ke belakang, ternyata tak satu pun di antara sahabat itu yang meninggalkan masjid. Hingga akhirnya kada ahadun min ashabi Rasulillah, ada salah satu di antara sahabat Rasulullah yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah lama kami ikut sholat berjamaah bersama engkau ya Rasulullah, namun kali ini engkau menunaikan ibadah sholat subuh, rukuknya amat sangat lama. Ma baluka ya Rasulullah wa ma asabaka ya Rasulullah, ada apa gerangan ya Rasulullah, apa yang menimpa pada diri engkau ini ya Rasulullah, hingga akhirnya engkau rukuk yang kedua amat lama. Apa jawab Rasulullah? Anak adri, saya tidak tahu. Pertanyaan ini didengar oleh Allah hingga akhirnya Allah putus malaikat Jibril, temui Muhammad, sampaikan kabar ini. Muhammad, saya menghadap engkau atas izin Allah. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, di saat kau tadi rukuk membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi itu 3 kali, di saat kau ingin bangun dari rukuk, Muhammad, Allah perintahkan kepada saya untuk menekan rukuk. Kenapa? Karena saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah masih hormat pada sahabat engkau Ali karramallahu wajhah, yang saat itu berjalan di belakang orang tua, tidak tahu, tidak mau mendahului orang tua karena hormat pada orang tua, yang saat itu Ali tidak paham itu non-muslim. Karena hormat pada orang tua, hingga akhirnya Allah hormat juga pada Ali, perintahkan Allah pada kami untuk menekan punggung engkau agar supaya engkau tidak bangun. Yang kedua, Muhammad, kata malaikat Jibril, ini belum seberapa Muhammad, di saat yang bersamaan Allah perintahkan pada malaikat Mikail, karena saya hormat kepada Ali sahabat Rasulullah yang sekarang berjalan di belakang orang tua, tidak mau mendahului orang tua karena hormat pada orang tua, yang saat ini Ali tidak paham itu non-muslim, orang Nasrani, yang sahabat Muhammad Ali itu ingin menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah saat ini, maka oleh sebab itu pegang patahan itu li'alla tartafi'a, agar supaya tidak bergeser, karena hormat kepada orang yang lebih tua, apalagi pada bapak dan ibu kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang sebelum ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi para jamaah, para umumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil